إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita yang telah kita sampaikan pada kesempatan kemarin, yaitu tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membuka pengajian kita. Sebelum menyebutkan tentang tanda-tanda besar hari kiamat, kita menyebutkan tentang keluarnya Al-Imam Al-Mahdi, yang dia merupakan muqaddimah sebagai pembuka sebelum keluarnya tanda-tanda besar hari kiamat. Karena Dajjal muncul di zaman Al-Imam Mahdi, demikian juga turunnya Nabi Isa alaihissalam juga di zaman Al-Imam Mahdi. Dan kemarin alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan tentang Al-Imam Mahdi, tentang sifat-sifatnya dan apa saja yang terjadi di zaman beliau. Sekarang kita lanjutkan pada fitnah yang sangat luar biasa, fitnah yang sangat besar. Tidak ada fitnah yang lebih besar yang pernah terjadi sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat seperti fitnahnya Al-Masih Dajjal. Munculnya seorang manusia yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa dan mengaku sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang terfitnah dengan fitnah yang luar biasa ini dan kemudian menjadi pengikut Dajjal. Dialah Al-Masihud Dajjal, ya. Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal, ya. Al-Masih ada dua, ya. Ada Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih diambil dari kalimat masaha, ya. Masaha. Ada banyak pendapat atau khilaf di kalangan para ulama kenapa Dajjal dikatakan dengan Al-Masih. Bahkan Al-Qurtubi menyebutkan ada 23 pendapat kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih. Wallahu a'lam bishawab, ya. Di antara pendapat-pendapat tersebut ada yang menyatakan bahwasanya Al-Masih itu maknanya adalah Al-Mamsuh, karena wazan fa'il dalam bahasa Arab terkadang maknanya fa'il dan terkadang maknanya maf'ul. Al-Masih Isa bin Maryam wazannya fa'il, tapi maknanya adalah fa'il. Dia adalah masih, dialah yang mengusap orang-orang yang sakit, orang-orang yang buta, kemudian orang-orang terkena penyakit baros, ya, penyakit albino, sehingga disembuhkan oleh sentuhannya, usapannya Nabi Isa alaihissalam. Makanya dia adalah Al-Masih. Artinya apa? Dia yang menyentuh. Adapun dia yang mengusap orang-orang yang sakit sehingga sembuh. Adapun Al-Masihud Dajjal, wazan fa'il di sini artinya maf'ul. Al-Mamsuh artinya apa? Matanya yang telah diusap, matanya buta. Diusap oleh dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenal dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ini di antara sebagian makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Al-Masihud Dajjal maknanya kenapa? Karena dia adalah yamsah fil ard. Dia berjalan di atas muka bumi selama 40 hari, mendatangi seluruh qaryah, seluruh daerah yang ada di atas muka bumi ini, menyebarkan fitnahnya. Makanya disebut dengan Al-Masihu Ad-Dajjal. Adapun Dajjal dalam bahasa Arab, ya jelas maknanya adalah pendusta.
Dan Al-Masihud Dajjal, ya, Dajjal adalah raja para pendusta. Tidak ada orang yang pernah lebih berdusta dan kuat dustanya sebagaimana Dajjal, ya, laknatullah alaih, yang telah membuat kedustaan sangat besar, mengaku dirinya sebagai penguasa alam semesta, sebagai Rabb, pencipta alam semesta. Kalau Fir'aun miskin, ya, dia ngaku sebagai Rabb, mengaku sebagai Tuhan, akan tapi dia tidak memiliki kesaktian, ya. Dia hanya bisa memfitnah para pengikutnya. Berbeda dengan Dajjal. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, akan tapi dia memiliki kesaktian, memiliki kemampuan, dan memiliki, Allah memberikan dia kehebatan yang sangat luar biasa, sehingga fitnah dia sangat luar biasa. Fitnahnya Dajjal lebih daripada Fir'aun, lebih daripada yang lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang sifat-sifat Dajjal. Dajjal adalah salah seorang dari keturunan dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di antara sifat-sifatnya yang dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sangat detail, agar kaum mukminin tidak terpedaya dengan adanya Dajjal, jelas mengetahui sifat-sifatnya, sehingga tatkala muncul Dajjal, maka setiap mukmin akan berhati-hati dan mengetahui bahwasanya dialah raja kedustaan dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat tersebut, dia adalah seorang lelaki yang muda, ahmar. Ahmar ini warna kulitnya, kalau kita warna seperti namanya apa? Warna kulit sawo, ya. Sawo apa? Sawo matang, ya. Atau sawo busuk, ya. Warnanya bukan apa, coklat, ya, warna kulit coklat. Kalau kita warna kulit coklat, bukan hitam tapi warna kulit coklat. Afhaj, disebutkan bahwasanya Dajjal afhaj, yaitu kedua kakinya tidak rata, akan tapi antara paha yang satu dengan paha yang lain saling menjauh, atau betis yang satu dengan betis yang lain saling menjauh, seperti orang kaki O, seperti gitu, ya. Jadi tubuhnya tidak sempurna. Ja'adur ra's, kepalanya ikal, berambut ikal. Ajlal jabha, ya, jidatnya juga kelihatan besar. Aridun nahar, dadanya lebar. Mamsuhul ainil yumna, mata kanannya buta. Dan matanya ini laisat binati'ah wala jahra, ya. Matanya ini yang buta ini tidak keluar besar dan juga tidak dalam, ya. Ada orang yang buta nampak matanya keluar, ada orang yang buta cekung ke dalam, ya. Dajjal tidak, dia biasa-biasa aja, ya, agak keluar sedikit. Ka'annaha inabatun tafi'ah, matanya itu seperti anggur yang tafi'ah. Ada dua pendapat ulama tentang makna anggur yang tafi'ah ini. Ada yang mengatakan seperti anggur yang kita lemparkan ke sungai misalnya, kemudian atau ke air, maka yang muncul hanyalah sedikit, tidak seluruh anggur tadi akan muncul di atas permukaan air, akan tapi hanya sebagian dari anggur yang muncul di permukaan air. Seperti itulah mata Dajjal, munculnya cuma sedikit. Ada muncul akan tapi tidak besar sekali. Ada yang mengatakan ainabatun tafi'ah, artinya seperti anggur yang sudah hilang airnya. Jadi kalau kita punya anggur, kita keringkan airnya, jadilah seperti apa? Seperti anggur yang penyet, ya. Seperti itu. Jadi mata Dajjal seperti itu, rusak, seperti anggur yang penyet. Demikian juga itu mata kanannya, mata kirinya juga demikian, cacat. Ada dhafratun ghalidhah. Mata kirinya yang digunakan oleh Dajjal untuk melihat, itu ada seperti daging yang tumbuh di bagian depan matanya. Seperti kalau ada seorang matanya digigit semut, ya. Terkadang kelopak matanya atas ini, kelopak atas matanya seperti bengkak, ya. Atau seperti di entup tawon, ya, seperti itu aja. Jadi matanya jadi agak ada kulit tebal yang tumbuh di bagian matanya, seakan-akan mau menutup matanya. Jadi mata kirinya juga cacat, dua-dua matanya cacat. Hanya saja mata kiri bisa melihat. Kemudian maktubun baina ainaihi kafara, dan tercatat ada tulisan di antara kedua matanya, ya, ada tulisan kafara. Itu di jidatnya tertulis, atau di antara dua pelipisnya tertulis kafara dengan huruf yang terpisah-pisah, kaf, fa, dan ra. Atau tertulis kafir dengan huruf yang bersambung. Dan tulisan ini bisa dibaca oleh
setiap orang muslim, setiap orang yang beriman baik dia bisa menulis maupun tidak menulis. Berikut saya akan bacakan hadis-hadis yang menjelaskan akan sifat-sifat Dajjal ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun atufu bil bait, tatkala saya sedang tawaf di Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang Isa bin Maryam, kemudian Rasulullah SAW menceritakan beberapa cerita, di antaranya dia melihat Dajjal tatkala sedang tawaf. Fa idza rajulun jasimun ahmar, tiba-tiba saya melihat Dajjal adalah seorang lelaki yang gede, badannya apa? Besar. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya tidak ada manusia yang lebih besar daripada Dajjal sejak zaman Nabi Adam. Jadi badannya apa? Gede. Oleh karenanya Dajjal yang pernah muncul di India yang disebut apa? Sai Baba ya, sempat heboh, bahkan sempat dibuat buku yang dicetak di Solo ya, kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin. Sekitar mungkin 5 tahun yang lalu saya sempat baca bukunya tentang Sai Baba adalah Dajjal. Karena ciri-ciri Sai Baba ini apa? Dia kribo ya, mirip Dajjal ya. Kemudian kulitnya juga kayak orang India, kulitnya coklat kehitam-hitaman. Kemudian dia sakti. Dia bisa mengeluarkan emas dari apa? Tangannya, atau bisa mengeluarkan semacam tepung untuk obat ya. Sehingga sebagian orang menyangka dia adalah Dajjal. Yang jadi masalah matanya tidak buta. Kemudian dia juga pendek. Ya mungkin saya lihat di internet seperti tingginya kira-kira 160, 150 sekian. Bukanlah orang yang apa? Yang tinggi. Namun ternyata Dajjal ini sudah mati ya. Jadi Sai Baba ini sudah apa? Sudah tewas ya. Ini bukan Dajjal ya. Dajjal tidak seperti ini. Jauh dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat seorang ya, yang dia jasim, tubuhnya besar, ahmar, kulitnya coklat, ja'dur ra's, rambutnya ikal, a'warul ain, matanya buta satu. Ka'anna ainahu ainabatun tafi'ah, seakan-akan matanya seperti anggur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, "Hadza Dajjal aqrabun nasi bihi syabhan Ibnu Qatan." Rajulun min Khuza'ah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang paling mirip dengan Dajjal ada seorang yang bernama Ibnu Qatan dari orang kafir dari Bani Khuza'ah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang Dajjal, dan Rasulullah menjelaskan, Inna Allah Ta'ala laisa bi'awar. Ketahuilah, kata Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah buta satu matanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak buta matanya. Wa ala wa innal masihad Dajjal a'warul ainil yumna. Ketahuilah bahwasanya Dajjal mata kanannya buta. Ya. Rasulullah SAW buka hadis ini dengan perkataan beliau, Inna Allah Ta'ala laisa bi'a'war, bahwasanya Allah tidak buta matanya. Dan hadis ini dijadikan dalil, salah satu dalil oleh para ulama ahlu sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki mata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki mata. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, kalian harus membedakan antara Allah dengan Dajjal. Dajjal matanya buta satu, Allah matanya tidak buta. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki mata, namun kita tidak tahu bagaimana hakikat mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain dari hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW berkata tentang sifat Dajjal, innahu syabun qatat. Jadi Dajjal ini rambutnya, dia seorang pemuda dan rambutnya keriting ikal, namun keritingnya sangat kuat. Jadi mungkin mirip-mirip kribo ya. Jadi rambutnya agak apa? Keritingnya itu sangat parah ya. Keritingnya itu parah, bukan keriting-keriting, bukan ikal hanya sekedar ikal, tapi benar-benar keriting. Ka'anni usyabbihuhu bi Abdul Uzza bin Qatan. Seakan-akan saya menyamakan Dajjal ini wajahnya seperti Abdul Uzza bin Qatan ya. Abdul Uzza bin Qatan ini bukanlah sahabat. Ada suatu riwayat yang seakan-akan menunjukkan dia seorang sahabat, akan tapi riwayat ini riwayat yang lemah. Yang benar Abdul Uzza adalah seorang dari orang-orang kafir. Abdul Uzza bin Qatan. Dia ini yang wajahnya mirip dengan Dajjal. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, Inna masihad Dajjal rajulun qasirun afjah ja'dun a'war matmusul ain. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Dajjal itu seorang laki-laki yang pendek ya. Ini yang terkadang jadi masalah ya. Kenapa disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Dajjal adalah makhluk yang sangat besar,
Namun dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Dajjal pendek. Kita bisa jamakan dari dua hadis ini. Berarti Dajjal itu mungkin meskipun dia pendek akan tapi apa? Badannya sangat besar ya. Badannya sangat besar. Kata Nabi afjah, yaitu kedua kakinya menjauh, kedua pahanya menjauh. Seperti saya katakan tadi, seperti kaki O. Ja'dun, rambutnya ikal, a'war, buta satu, matmusul ain, matanya tidak melihat, buta, laisa binati'ah wala jahra, matanya tidak muncul dan juga tidak cekung ke dalam. Fa in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Kalau seandainya Dajjal ini membingungkan kalian, buat kalian bingung dan ragu dan rancu terhadap kalian, maka ketahuilah bahwasanya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Hudzaifah, kata Rasulullah sallam, jifalu sya'ar, Dajjal ini rambutnya tebal. Keriting tapi apa? Tebal. Jadi keriting dan tebal, rambutnya tidak tipis. Demikianlah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyyakum, sifat-sifat Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Dajjal adalah makhluk yang besar sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah khalqun akbaru minad Dajjal. Bahwasanya tidak pernah diciptakan manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Jadi Dajjal ini meskipun dia posturnya pendek, tapi hakikatnya dia tinggi ya. Ya, hakikatnya dia tinggi, hanya saja badannya besar, sehingga kalau kita lihat seakan-akan dia pendek kalau seandainya seorang tubuhnya seperti itu ya. Artinya dia karena dia gemuk, besar, sehingga nampak pendek. Akan tapi dia adalah seorang yang paling besar, makhluk yang paling besar, manusia yang paling besar yang pernah ada diciptakan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat kelak. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Dajjal sudah ada sejak sekarang ataukah belum ada? Ataukah dia muncul nanti di akhir zaman? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada satu sosok yang pernah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibnu Sayyad. Ya. Para ulama khilaf tentang apakah Ibnu Sayyad dialah Dajjal atau bukan. Bukan cuma para ulama, bahkan para sahabat khilaf tentang hakikat Ibnu Sayyad ini. Dia Dajjal atau bukan? Karena sebagian sahabat berpendapat bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, bahkan bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar ya. Ini di antara para sahabat yang bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad dialah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman kelak. Akan tapi jadi masalah ya. Yang jadi permasalahan, ternyata Ibnu Sayyad ini dia memiliki seorang putra yang bernama Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Ibnu Sayyad namanya Sofi. Dia adalah seorang yang dilahirkan dari pasangan suami istri, ayah dan ibu dari bangsa Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Jadi Ibnu Sayyad adalah orang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Dia rubah namanya menjadi Abdullah bin Sayyad. Kemudian dia memiliki seorang anak, seorang putra yang bernama Umarah bin Abdullah bin Sayyad. Dan Umarah ini adalah seorang yang alim. Dia adalah sahabat dari Sa'id ibn al-Musayyib, ulama besar dari kalangan tabi'in. Bahkan anak dari Ibnu Sayyad yang bernama Umarah ini adalah seorang perawi hadis. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah meriwayatkan hadis dari Umarah. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Kenapa? Dia adalah seorang muslim. Bahkan memiliki seorang anak yang termasuk jajaran para ulama, guru dari Al-Imam Malik rahimahullah. Kenapa bisa timbul khilaf di antara para sahabat? Ya. Ibnu Sayyad ini dia adalah seorang Yahudi dan dia suka mempraktekkan praktek dukun. Dia seorang dukun. Terkadang dia benar, terkadang dia dusta. Dan dia benar-benar praktekkan dukun dan sihir dia di zaman para sahabat. Sejak kecil dia sudah pandai mempraktekkan praktek dukun. Jadi sejak kecil sudah bisa memainkan sihir dan bisa melakukan perdukunan. Sehingga akhirnya berita tentang Ibnu Sayyad tersebar di kalangan kaum muslimin.
Sehingga sebagian orang mengatakan Ibnu Sayyad inilah dia Dajjal. Kenapa? Sejak kecil sudah pandai melakukan sihir. Sejak kecil sudah sakti. Dan akhirnya kabar ini pun sampai kepada Nabi SAW. Orang-orang berbicara Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Oleh karenanya Nabi SAW pun pergi ingin menemui Ibnu Sayyad. Dan Nabi SAW tatkala itu ditemani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua pun berjalan pergi menemui Ibnu Sayyad yang tatkala itu masih kecil, belum balik, ya mungkin sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun, mendekati masa balik, namun dia belum balik. Dan Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapati Ibnu Sayyad sedang bermain-main, ya masih kecil dia. Yal'abu ma'asibyan inda utumin Bani Maghalah. Ternyata Ibnu Sayyad ini sedang bermain-main sama anak-anak di sebuah tempat yang tinggi semacam benteng milik satu kabilah dari kabilah-kabilah Ansar. Sedang main, dia Yahudi main dengan orang-orang Arab kaum Ansar. Tatkala itu Ibnu Sayyad qaraba Ibnu Sayyad al-hulum, hampir dia balik. Akhirnya Nabi SAW pun menemui Ibnu Sayyad. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ibnu Sayyad yang masih kecil, "Atashhadu anni Rasulullah?" Wahai Ibnu Sayyad, apakah kau bersaksi bahwasanya saya adalah Rasulullah? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad faqala asyhadu annaka rasulul ummiyin. Maka Ibnu Sayyad pun memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat, menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Sayyad berkata, saya bersaksi engkau adalah rasulnya orang-orang Arab. Ya. Al-ummiyin di sini maksudnya apa? Orang-orang Arab. Ini jadi problem nih, jawabannya apa? Kamu bersaksi saya Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah rasulnya orang-orang Arab. Faqala Ibnu Sayyad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sayyad balik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadu anni Rasulullah?" Wahai Muhammad, kau bersaksi saya Ibnu Sayyad adalah Rasul Allah? Ini aneh ini Ibnu Sayyad ini. Dia balik bertanya, kau bersaksi saya adalah seorang rasul? Farafadahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak jawaban tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amantu billah wa bi rusulihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul-rasul Allah. Faqala lahu ma tara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Sayyad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibnu Sayyad dalam rangka untuk mengetes Ibnu Sayyad ini dajjal atau bukan. Karena telah tersebar berita bahwasanya Ibnu Sayyad ini dajjal dan Nabi tidak tahu, tidak diberi wahyu kepada Nabi. Allah tidak memberi wahyu kepada Nabi tentang hakikat Ibnu Sayyad, dia dajjal atau bukan. Nabi sendiri bimbang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ngecek dia dajjal atau bukan. Nabi sudah dijelaskan oleh Allah tentang fitnah yang sangat berbahaya, akan munculnya dajjal di akhir zaman, fitnah yang sangat berbahaya, mengaku sebagai Allah, memiliki kesaktian, tapi Nabi tidak tahu Ibnu Sayyad ini dajjal, cikal bakal dajjal atau bukan. Sehingga Nabi pun mendatangi dajjal untuk mengetes, mendatangi Ibnu Sayyad untuk mengetes Ibnu Sayyad ini dajjal atau bukan, sehingga Nabi memberikan pertanyaan-pertanyaan tes sebagai tes untuk mengungkap hakikat Ibnu Sayyad. Di antaranya tadi kata Nabi, apakah kau bersaksi saya Rasulullah? Kalau dia bukan dajjal, dia akan mengatakan saya bersaksi kau Rasulullah. Tapi Ibnu Sayyad jawabannya jawaban politis. Dia mengatakan apa? Dia masih kecil tapi sudah pintar jawab. Kata dia, kamu adalah rasulnya orang-orang Arab, ya, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ummiyin. Kemudian kata Nabi SAW, ma tara, apa yang kau lihat wahai Ibnu Sayyad? Qala Ibnu Sayyad, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang pendusta. Dalam riwayat yang disebutkan datang kepadaku dua orang pendusta dan seorang yang jujur. Atau dia mengatakan datang kepadaku dua orang yang jujur, satu orang pendusta. Sampai kata Nabi SAW, ya khullita alaikal amr, ya engkau saja ragu, bimbang, ya, engkau bimbang, tidak tahu, tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian kata Nabi SAW, inni khaba'tu laka khabi'an, saya menyembunyikan sesuatu di hati saya, tebak apa itu yang saya sembunyikan kepada engkau wahai Ibnu Sayyad. Faqala Ibnu Sayyad, huwa duh. Jadi Nabi SAW tatkala mengetes Ibnu Sayyad, Nabi SAW membaca surat Ad-Dukhan dalam hati Nabi SAW. Fartaqib yauma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Nabi membaca ayat tersebut dalam hati beliau, membaca surat Ad-Dukhan dan penyebutan tentang dukhan dalam ayat tersebut. Dan Nabi meminta Ibnu Sayyad untuk menebak apa isi hati Nabi SAW. Dan Ibnu Sayyad hampir-hampir berhasil menebak. Kata dia duh ya, tinggal khan aja gitu, dukhan, tapi keliru. Duh, jadi setan yang kasih tahu itu apa?
tidak pas memberitahunya, sehingga dia kurang khon. Kata Nabi SAW, ikhsa falan ta'adu wa qadrak. Ya, hinalah engkau tidak akan bisa melewati kemampuanmu. Tatkala menyaksikan hal ini, Nabi SAW ditemani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar berkata kepada Nabi SAW, melihat Ibnu Sayyid ini seorang dukun, praktek dukun, meramal isi hati orang. Ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, da'ni ya Rasulullah adribu unuqahu. Wahai Rasulullah, biarin saya penggal lehernya ya Rasulullah. Ini dukun sejak kecil kita bunuh saja, daripada nanti besar jadi dukun besar ya. Biarin saya penggal lehernya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, iyakunhu falan tusallit alaihi. Kalau dia ini dajjal, kamu tidak bakalan bisa ngalahkan dia. Nabi saja ragu ini dajjal atau bukan. Kata Nabi, iyakunhu, kalau si Ibnu Sayyid ini dajjal, kamu tidak akan bisa ngalahkan dia. Wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Kalau ternyata dia bukan dajjal, maka tidak ada kebaikan kau membunuh Ibnu Sayyid. Tidak ada baiknya kau bunuh Ibnu Sayyid. Disebutkan oleh sebagian ulama dalam riwayat-riwayat yang lain, disebutkan bahwasanya Ibnu Sayyid adalah dari kalangan Yahudi, ya, yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin tatkala itu, sehingga dilarang untuk dibunuh. Nah, jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW juga ragu Ibnu Sayyid dajjal atau bukan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyid, "Ma tara, apa yang kau lihat wahai Ibnu Sayyid?" Qala, "Ara arsyan 'alal ma." Saya melihat ada arsy Allah di atas apa? Di atas air. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata dia, "Haulahu al-hayyat," dan di sekitar arsy tersebut, sehingga sana tersebut ada ular-ular yang banyak. Faqala Rasulullah SAW, "Tara arsya iblis 'alal bahr." Sungguhnya kau sedang melihat arsy-nya iblis, sehingga sananya iblis yang ada di atas lautan. Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Dzar. Jadi Rasulullah SAW bukan cuma Nabi SAW yang mengecek tentang Ibnu Sayyid, karena penasarannya Nabi SAW ingin tahu Ibnu Sayyid dajjal atau bukan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat, yaitu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, untuk bertanya kepada ibunya siapa? Ibnu Sayyid. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya sudah puluhan tahun ayah dan ibu Sayyid ini menunggu kelahiran seorang anak, namun tidak lahir-lahir pula. Setelah, kalau tidak salah, 30 tahun baru kemudian lahirlah Ibnu Sayyid ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Dzar untuk bertanya kepada ibunya, "Salha kam hamilti bihi?" Tanyalah kepada ibunya Ibnu Sayyid, berapa lama dia mengandung Ibnu Sayyid ini? Kata Abu Dzar, "Fa'ataituha fasa'altuha." Maka saya pun mendatangi ibu dari Ibnu Sayyid dan saya bertanya kepada dia tentang berapa lama dia mengandung Ibnu Sayyid. Maka kata ibunya, "Hamiltu bihi 12 syahran." Saya mengandung dia selama 12 bulan ya. Jadi bukan 9 bulan. Kelebihan berapa? 3 bulan. Thumma arsalani ilaihi faqala salha an sayhatihi hina waqa. Maka Abu Dzar pun melaporkan kepada Nabi bahwasanya Ibnu Sayyid ini dikandung selama 12 bulan. Nabi utus lagi tanya, "Waktu lahir bagaimana?" Kondisi waktu lahir. Maka datanglah lagi Abu Dzar bertanya kepada ibunya Ibnu Sayyid, bagaimana teriakan Ibnu Sayyid, tangisannya Ibnu Sayyid tatkala baru lahir. Faqalat saha sayhata sabi ibn Syahr. Tatkala Ibnu Sayyid ini lahir, dia menangis teriak seperti anak yang sudah berumur 1 bulan. Kemudian Nabi SAW akhirnya pun datang mengecek langsung dan bertanya tadi di kemudian hari Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyid setelah dia mencapai usia menjelang balik, sebagaimana tadi kita jelaskan. Rasulullah pun mengetes langsung tentang ayat yang Rasulullah SAW baca dalam hati Nabi SAW. Intinya ikhwani fillah azanillahu iyyakum, Ibnu Sayyid adalah seorang dukun yang sejak kecil sudah pandai mempraktekkan praktek dukun. Yang hal ini kemudian tersebar di kalangan para sahabat sehingga para sahabat ragu dia dajjal atau bukan. Bahkan Nabi SAW pun ragu dia ini dajjal atau bukan. Yang jadi masalah disebutkan dalam sebagian riwayat seperti kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Jabir ini termasuk para sahabat yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyid adalah dajjal. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Faqadna Ibnu Sayyid yaumal Harrah." Tatkala terjadi peristiwa Harrah di kota Madinah, terjadi peperangan di kota Madinah, Ibnu Sayyid ini tiba-tiba hilang, entah kemana. Sehingga para sahabat bimbang, ini kalau dia meninggalkan selesai perkara, dia meninggal berarti bukan dajjal.
Tapi dia hilang. Entah kemana. Jadi semakin sebagian sahabat semakin yakin bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, dan Nabi mendiamkan, tidak memberi komentar. Demikian juga Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar dan Abu Dzar, mereka adalah para sahabat yang menyatakan bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dalam satu riwayat dari Muhammad ibn al-Munkadir, salah seorang tabi'in, dia berkata, "Ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlifu billah inna Ibnu Sayyadin huwa Dajjal." Kata Ibn al-Munkadir, saya pernah melihat Jabir bin Abdullah, dia bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Faqultu lahu, "Tahlifu billah." Wahai Jabir bin Abdullah, apakah engkau bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia adalah Dajjal? Apa kata Jabir bin Abdullah? Inni sami'tu Umar yahlifu ala dzalika 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falam yunkirhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya berani bersumpah karena saya pernah melihat Umar bin Khattab bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad adalah Dajjal, dan Umar bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah mengingkari akan hal itu, tidak mengingkari sumpahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Ibnu Umar pernah bersumpah. Kata Ibnu Umar, "Wallahi ma asyuku annal masih ad-dajjal Ibnu Sayyad." Demi Allah saya tidak ragu bahwasanya Masih Dajjal dialah Ibnu Sayyad. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah bersumpah, dialah yang pernah diutus oleh Nabi untuk ngecek Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan. Abu Dzar berkata, "La an ahlifa 10 marrat anna Ibnu Sayyadin huwa Dajjal ahabbu ilayya min an ahlifa marratan wahidatan annahu laisa bihi." Saya bersumpah 10 kali dengan nama Allah bahwasanya Ibnu Sayyad dialah Dajjal, lebih saya sukai daripada saya bersumpah sekali saja bahwa dia bukan Dajjal. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Memang perkaranya memang sangat mengherankan tatkala Ibnu Sayyad ini penuh misteri. Dia pandai berdukun, punya kesaktian, masih kecil sudah sakti. Bagaimana kalau udah gede ya jadi Dajjal ya. Ini masih kecil aja sudah sakti. Kemudian dia hilang. Tatkala peristiwa Harra dia hilang. Kemudian di akhir hayatnya tatkala sebelum menghilangnya dia terjadi perubahan fisiknya. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Umar pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad. Ternyata kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Waqad nafarat ainuhu." Matanya sudah mulai bengkak. Sudah mulai apa? Bengkak. Ini tanda-tanda Dajjal ini. Oleh karenanya Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sayyad yang matanya tatkala itu mulai bengkak, mulai tidak bisa melihat. Kata Ibnu Umar kepada Ibnu Sayyad, "Mata fa'alat ainuka ma apa?" Sejak kapan matamu sakit wahai Ibnu Sayyad? Sebagaimana saya lihat sekarang, matamu sudah mulai bengkak, sudah mulai tidak bisa melihat. Qala la adri. Kata Ibnu Sayyad, saya tidak tahu sejak kapan mata saya bengkak. Kata Ibnu Umar, la tadri wa hiya fi ra'sik. Bagaimana kau tidak tahu sementara matamu terus nempel di kepalamu? Masa kamu tidak tahukah sejak kapan matamu sakit, bengkak? Maka Ibnu Sayyad pun marah. Dia berkata, "Insyaallahu khalaqaha fi asaka hadhihi." Kalau Allah berkehendak, Allah akan ciptakan mataku di tongkatmu wahai Ibnu Umar. Fanakhara ka asyaddi nakhiri himarin sami'tu. Maka Ibnu Sayyad pun marah dan dia bernapas dengan napas yang sangat, jadi menghembuskan napas dengan hembusan yang sangat keras seperti hembusannya keledai. Jadi benar-benar dia marah, tahu orang lagi marah, menghembuskan apa? Napas. Akhirnya apa? Ibnu Umar pun agak ketakutan, ya, sehingga sebagian para sahabat tatkala mendengar hembusan suara tersebut, mereka menyangka bahwa Ibnu Umar telah memukul Ibnu Sayyad dengan tongkatnya sampai tongkatnya patah ya. Disangka saking hembusan yang keluar itu terlalu besar suaranya, disangka Ibnu Umar telah memukul Ibnu Sayyad. Apa kata Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar pun segera pergi menemui Hafsah Ummul Mukminin, yang dia merupakan saudara kandung Ibnu Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Ibnu Umar menceritakan tentang kejadian yang dia alami. Dia bertemu dengan Ibnu Sayyad, matanya mulai bengkak, mulai tidak melihat. Kemudian Ibnu Sayyad pun marah tatkala ditanya, "Kenapa matamu begini?" Menghembuskan nafas dengan suara yang keras. Maka apa kata Hafsah radhiyallahu ta'ala anha? "Madza turid? Ma turidu ilaihi? Alam ta'lam annahu qad qala inna awwala ma yab'athuhu 'alan nasi ghadabun yughdhibuhu." Ya. Apa yang kau kehendaki dari dia wahai Ibnu Umar? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perkara yang buat Dajjal keluar
hingga bikin fitnah di atas muka bumi karena ada suatu kemarahan yang buat dia marah. Ya. Gara-gara dia marah kemudian dia keluar membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi jangan bikin dia marah kalau memang dia dajjal, jangan bikin dia marah. Nanti dia ngamuk akhirnya keluar bikin fitnah. Dan ada peristiwa yang lebih aneh lagi yang bikin yang bikin bimbang para sahabat, Ibnu Said ini dajjal atau bukan. Di antaranya peristiwa yang pernah dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Antum dengar kisah ini, kisah dialog antara Ibnu Sayyad dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Kharajna hujjajan aw ummaran wa ma'ana Ibnu Sayyad." Suatu saat kami pergi ke kota Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan umrah. Kami dalam keadaan berhaji atau melaksanakan umrah. Dan bersama kami Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad ini seorang muslim. Buktinya dia haji, buktinya dia umrah. Dia bukan orang kafir, dia sudah orang Yahudi yang masuk Islam. Dia berhaji bersama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fanazalna manzilan, maka kami pun menempati suatu tempat, kami pun berhenti dan menempati suatu tempat. Fatafarraqan nas, maka orang-orang pun berpencar-pencar tatkala itu, masing-masing mencari tempat berteduh. Wa baqitu ana wa huwa. Yang jadi masalah kata Abu Sa'id Al-Khudri, tinggal saya dengan Ibnu Sayyid sendiri berdua doang. Yang lain orang sudah pada pergi. Fastauhashtu minhu. Saya jadi takut ini gimana Ibnu Sayyid sendiri sejak kecil sudah sakti, sekarang bareng saya berdua doang. Orang-orang semua sudah pergi menjauh dari kami. Fastauhashtu minhu wahsyatan syadidatan. Saya benar-benar takut tatkala itu, kata. Ya ngeri melihat orang ini, makhluk yang sakti ini. Mimma yuqalu alaihi, karena terlalu tersebar berita tentang Ibnu Sayyid. Dia biasa-biasa aja wajahnya. Badannya biasa-biasa aja tatkala itu. Akan tapi terlalu banyak cerita tentang Ibnu Sayyid ini. Tentang dia sakti, dia gini, dia gini. Akhirnya tinggal berdua dia pun ketakutan. Qala wa jaa bimata'ihi fa wada'ahu ma'a mata'ihi. Jadi masalah Ibnu Sayyid ini datang lagi bawa barang-barangnya digabungkan sama barang-barangnya Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya ini kita tidur bareng ya. Jadi barang-barangnya diletakkan bersama barang-barang Abu Sa'id, ini lebih mengerikan lagi. Abu Sa'id Al-Khudri jadi bingung. Akhirnya dia cari alasan, Abu Sa'id Al-Khudri cari alasan. Kata dia apa? Innal har syadid. Sekarang panas sekali kata dia. Fala wada'tahu tahta tilka syajarah. Coba kalau kau taruh barangmu di bawah pohon yang rindang itu ya. Lebih aman gitu, lebih tentram. Sekarang lagi panas. Jadi supaya pindah, jangan dekat-dekat dia. Qala fa fa'ala. Dan Ibnu Sayyid nurut. Dia pun ngambil barang-barang dia pun pindahkan kemana? Ke bawah pohon. Dipisah barang dia dengan barang Abu Sa'id. Farufi'at lana ghanamun fantalaqa faja'a bi ussin. Ternyata ada dikeluarkan kambing-kambing. Maka Ibnu Sayyid ini baik, dia pergi menuju kambing dan dia ambil secangkir susu, diperas itu susu dari kambing, kemudian dibawakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dia baik ini, jadi bawain minuman kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Ibnu Sayyid, "Ishrab Abu Sa'id." Wahai Abu Sa'id, minum ini. Ini saya bawakan susu buat kamu, tolong diminum. Abu Sa'id juga takut. Kata dia, "Innal harir syadid." Lagi musim panas, kata dia. "Walabun har." Dan susu itu panas, saya tidak mau tambah panas lagi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma biya illa anni akrahu an ashraba an yadihi." Saya sebenarnya ingin minum susu, cuma saya tidak ingin minum susu dari tangan dia. Ya karena apa? Takut. Au akhudhu an yadihi, ya. Au qala akhudhu an yadihi. Kata Abu Sa'id, kalau begitu saya ambil aja. Jadi saya tidak mau diminumkan oleh siapa? Ibnu Sayyid, ya. Saya ambil sendiri, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Ibnu Sayyid pun sadar melihat tingkah laku Abu Sa'id yang aneh seperti ini. Bisa jadi dia mengetahui isi hati siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, karena dia sakti. Apa kata Ibnu Sayyid? Abu Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliquhu bi syajaratin thumma akhtaniqu mimma yaqulu liyan nas. Wahai Abu Sa'id, dia tahu, sadar bahwasanya Abu Sa'id ini pasti mikir yang suudzon, yang macam-macam tentang dia. Maka dia mengatakan, "Wahai Abu Sa'id, sungguh saya pernah berniat, bertekad untuk mengambil seutas tali, kemudian saya ikat di atas pohon, kemudian saya gantung diri saya. Orang-orang terlalu banyak bicara tentang saya." Kasihan juga Ibnu Sayyid ini. "Ya Abu Sa'id," kata dia, "wahai Abu Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulillah, ma khafiya alaikum ma'syaral ansar." Wahai Abu Sa'id,
Engkau dari kaum Ansar. Kalau orang-orang tidak ngerti hadis-hadis Nabi, kau ngerti hadis-hadis Nabi. Ya, Abu Sa'id termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan Ibnu Sayyad tahu tentang hal itu. Kalau orang-orang lain tidak mengerti hadis-hadis Nabi, engkau wahai Abu Sa'id, engkau ngerti tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasta min a'lamin nas bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau wahai Abu Sa'id termasuk orang yang paling paham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas Abu Sa'id paling paham tentang hadis-hadis Nabi. Apa kata Ibnu Sa'id setelah itu? Alaisa qad qala Rasulullah huwa kafiru ana muslim. Jadi Abu Sa'id sudah tahu, Ibnu Sa'id sudah tahu Abu Sa'id menyangka dia dajjal. Maka dia ingin bela diri. Kata dia, wahai Abu Sa'id, bukankah Nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dajjal kafir? Saya seorang muslim. Saya lagi haji sama kamu ini, lagi hajian sama. Saya ini orang muslim, dajjal kafir. Bagaimana kau bisa menyangka saya dajjal? Sementara dajjal kafir, saya muslim dan saya sedang hajian sama kamu. Awalaisa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa aqimun la yuladu lahu? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya dajjal itu mandul, tidak punya anak? Wa qad taraktu waladi bil Madinah. Saya punya anak di kota Madinah, saya tinggal anak saya sekarang. Siapa? Umarah. Bagaimana kau anggap saya seorang dajjal sementara saya punya anak dajjal mandul? Dia sebutkan lagi dalilnya. Ibnu Sa'id ini pintar sebutkan dalil banyak untuk mematahkan persangkaan buruknya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ibnu Sa'id lagi? Awalaisa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul Madinata wala Makkah wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwasanya dajjal itu tidak akan masuk kota Madinah dan tidak akan masuk kota Mekah? Padahal saya sekarang sedang berjalan keluar dari kota Madinah menuju Mekah. Saya bukan dajjal. Kalau dajjal nggak masuk Mekah, nggak masuk. Saya ini dari Madinah ini. Sekarang mau kemana? Mau ke Mekah. Mau ngapain? Haji. Bagaimana kau bisa bilang saya dajjal? Tatkala mendengar hujah-hujah yang disampaikan oleh Ibnu Sayyad, Abu Sa'id Al-Khudri mulai sadar bahwasanya dia bukan dajjal. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu? Hatta kitu an a'dzurahum. Hampir-hampir saya ngalah. Saya memberi uzur, dia ini bukan dajjal. Bagaimana dajjal? Sementara dia seorang muslim sedang melaksanakan ibadah haji, dia punya anak dan dia tinggal di kota Madinah, sedang pergi menuju kota Mekah lagi hajian. Masa dia ini dajjal? Berbeda dengan sifat-sifat dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir saya ngalah dan saya mengakui dia bukan dajjal. Tapi yang jadi masalah terakhir perkataan Ibnu Sayyad yang bikin bimbang, jadi bikin berubah seluruh hujah yang dia sebutkan, menghapuskan seluruh hujah yang dia sebutkan. Setelah itu apa kata Ibnu Sayyad? Setelah menyebutkan dalil-dalil dan hujah bahwasanya dia bukan dajjal, dia mengatakan, wahai Abu Sa'id, ama wallahi inni la arifuhu wa arifu maulidahu wa aina huwa al-an. Wahai Abu Sa'id, ketahuilah, saya tahu siapa itu dajjal. Dan saya tahu di mana dia dilahirkan. Dan saya tahu sekarang dia lagi di mana. Oh, ini bikin bimbang. Katanya bukan dajjal tapi tahu di mana dajjal. Kata Abu Sa'id, qultu lahu tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Ibnu Sayyad. Akhirnya merubah seluruh apa? Tadi sudah husnudzon, ayo buyar semua gara-gara dia mengatakan apa? Saya tahu di mana dajjal, saya tahu lahir di mana dia, saya tahu sedang di mana sekarang. Yang jadi masalah lagi, Ibnu Sayyid ini pernah berkata, ama wallahi inni la'alamul an haitsu huwa wa a'rifu abahu wa ummuhu. Kata Ibnu Sayyad, demi Allah, saya sungguh-sungguh tahu sekarang dia lagi di mana dajjal ini. Dan saya benar-benar tahu siapa bapaknya dan siapa ibunya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Ibnu Sayyad, ayasurruka annaka dzakar rajul? Wahai Ibnu Sayyad, kalau kau itu dajjal kau senang atau tidak? Kata Ibnu Sayyad, lau urida alayya makaritu. Kalau saya ditawarkan jadi dajjal, saya tidak menolak. Dan saya tidak benci hal ini. Kalau saya jadi dajjal, saya tidak benci. Wah, ini jadi semakin bikin bimbang. Ini dajjal atau bukan? Tadi dalil-dalil yang dia sudah sebutkan, dia bukan dajjal. Dalil-dalil yang sangat kuat. Tapi terakhir-terakhir ngomong, saya tahu di mana dajjal, saya tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, lagi di mana. Kalau saya jadi dajjal juga tidak jadi masalah. Ini kan repot. Oleh karenanya benar-benar para sahabat khilaf Ibnu Sa'id ini dajjal atau bukan. Terlebih lagi dia hilang tatkala itu peristiwa Al-Harrah. Oleh karenanya para sahabat khilaf, saya katakan tadi banyak sahabat yang menyatakan dia dajjal, bahkan bersumpah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ibnu Umar, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Jadi antara orang-orang yang mengatakan bahwasanya beliau adalah dajjal.
Demikian juga para ulama. Banyak para ulama yang merajihkan bahwasanya Ibnu Sayyad adalah dajjal. Di antaranya Asy-Syaukani rahimahullah yang mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad adalah dajjal. Namun ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ada dalil yang tegas yang menyatakan bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hadis Al-Jassasah, yang ma'ruf dengan hadis Al-Jassasah. Mari kita dengarkan isi hadis ini. Ya. Dari Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi, dia pernah bertanya kepada Fatimah binti Qais. Dan Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha ini termasuk wanita-wanita yang pertama kali berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kata Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi, dia mengatakan, "Hadithini haditsan sami'tihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tusnidihi ila ahadin ghairihi." Wahai Fatimah binti Qais, sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perantara antara engkau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah binti Qais? La in syi'ta la af'alanna. Kalau kau berkehendak, kalau kau mau, saya akan sampaikan hadis tersebut yang saya dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha ajal. Kalau begitu, sampaikan hadis ini, sampaikan kepadaku hadis tersebut. Ya, maka kemudian Fatimah binti Qais pun menceritakan tentang kisah dia, ya, ditinggal oleh suaminya, kemudian dia pun masuk dalam masa iddah. Dia tinggal di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Kemudian dia berkata, "Falamma qadat iddati," maka tatkala masa iddahku sudah selesai, "Sami'tu nida'al munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunadi." Tatkala iddahku sudah selesai, tiba-tiba saya mendengar seruan seorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru dan berkata, "As-salata jami'ah." Salata jami'ah, berkumpul. Jadi zaman dahulu kalau ada perkataan zaman Nabi as-salata jami'ah itu disuruh berkumpul. Fa kharajtu ila al-masjid, maka tatkala saya mendengar seruan tersebut, saya pun segera pergi menuju Masjid Nabawi. Fa shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kuntu fi shaffin nisa allati tali zuhural qaum. Maka saya pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya berdiri di saf wanita yang paling depan, yang langsung di belakang safnya para lelaki. Ini dia ingin menegaskan bahwasanya saya dengar langsung sabda Nabi, karena jarak saya dengan Nabi dekat, tidak jauh. Karena waktu itu kebetulan saf saya saf paling depan, saf wanita paling depan, yang paling dekat dengan saf para lelaki. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhhak. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka Nabi pun duduk di atas mimbarnya, kemudian dalam keadaan tertawa. Faqala, kemudian dia berkata, "Liyalzam kullu insanin musallahu." Hendaknya setiap orang tetap di tempatnya, tetap di tempat salatnya, jangan bergerak, biar tetap masing-masing di tempatnya masing-masing. Kemudian Nabi berkata, "Atadruna lima jama'tukum?" Apakah kalian tahu kenapa saya kumpulkan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni wallahi ma jama'tukum li raqbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamiman ad-Dariyya kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama." Saya mengumpulkan kalian bukan karena suatu perkara yang menakutkan atau perkara yang menyenangkan, bukan. Ada perkara yang mengkhawatirkan, bukan. Tetapi saya kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, salah seorang sahabat yang bernama Tamim ad-Dari, dia dulu adalah seorang yang beragama Nasrani. Dia pun datang kepadaku, kemudian membaiat kepadaku dan masuk Islam. Wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masihid Dajjal. Dan Tamim ad-Dari tatkala masuk Islam, dia pun bercerita kepadaku tentang suatu kisah tentang Dajjal. Dan apa yang dia sampaikan kepadaku, apa yang dia ceritakan kepadaku, cocok sama dengan kabar yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi Nabi SAW kan dapat wahyu dari Allah tentang apa? Tentang sifat-sifat Dajjal. Tamim ad-Dari waktu dia masih Nasrani, dia pernah ketemu Dajjal, dia cerita pernah ketemu Dajjal, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian dia tatkala masuk Islam, dia cerita kepada Nabi, waktu saya masih Kristen dulu, masih Nasara, saya pernah bertemu dengan orang seperti gini. Kata Nabi, saya pun gembira. Kenapa? Karena kabar yang disampaikan oleh Tamim ad-Dari cocok dengan apa yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lukham wa judam.
Tamim Ad-Dari bercerita bahwasanya dia pernah naik kapal besar bersama 30 orang lelaki dari suku Lukham dan suku Judam. Falaiba bihimul mauju syahran fil bahar. Kemudian tiba-tiba datang ombak besar, akhirnya mengombang-ambingkan mereka selama sebulan penuh. Jadi mereka bawa bekal mereka, kapalnya besar, bahkan kapal besar tersebut ada membawa kapal-kapal kecil. Ini kapal yang sangat besar, sehingga persediaan makanan lengkap. Sebulan penuh mereka diombang-ambingkan oleh ombak besar. Tsumma arfa'u ila jaziratin fil bahar. Kemudian kami pun terdampar di sebuah jazirah, di sebuah lautan. Hatta maghribas syams fajalasu fi uqrubis safinah. Sampai akhirnya matahari pun terbenam tatkala itu. Maka mereka pun, Tamim Ad-Dari bersama para sahabatnya pun duduk di uqrubis safinah, itu di kapal-kapal kecil yang dibawa bersama kapal besar. Jadi mereka sambil duduk di situ. Fadakhalul jazirah. Kemudian mereka pun masuk, setelah itu mereka istirahat sebentar, mereka pun masuk dalam pulau tersebut. Falaqiyathum dabatun ahlab katsirus sya'ar. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor hewan yang ahlab, yang sangat banyak rambutnya, sangat banyak bulunya. La yadruna ma qubuluhu min duburihi. Sehingga tidak jelas mana depannya, mana belakangnya. Kenapa? Karena banyak apa? Bulunya terlalu banyak. Mana depannya, mana belakangnya, jadi mungkin bentuknya gini, enggak tahu depannya mana, belakangnya mana, karena kepalanya pun tertutup dengan bulu. Sebagaimana pantatnya pun tertutup dengan bulu, sehingga mereka bingung ya, ini mana depannya, mana belakangnya. Namun hewan tersebut berbicara. Faqalu wailak ma anti? Qalat ana al-jassasah. Siapa ini? Ini apa ini? Kata mereka. Ternyata hewan itu berbicara. Dia mengatakan ana al-jassasah. Saya adalah al-jassasah. Qalu wa mal jassasah? Mereka bertanya, al-jassasah itu apa? Qalat ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Wahai kalian, pergilah ke dalam situ, ada tempat semacam kuil. Ada orang laki-laki situ sedang menunggu kalian, dan dia sangat rindu untuk mendengar kabar dari kalian. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitanah. Maka al-jassasah ini pun tatkala menyebutkan tentang adanya lelaki yang menanti di dalam kuil tersebut, maka kata Tamim Ad-Dari, kami menyangka hewan ini adalah setan yang menjelma menjadi seekor hewan. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair. Maka kami pun segera berjalan dengan cepat masuk dalam kuil tersebut, dalam tempat tersebut, ingin bertemu dengan lelaki yang disebutkan oleh hewan tadi. Fa idza fihi a'dhamu insan ra'ainahu qad khalqan. Tiba-tiba kami melihat ada orang yang sangat besar. Kita sebutkan tadi bahwasanya Dajjal orangnya apa? Besar, meskipun dia kelihatan pendek, tapi badannya apa? Gede sekali. Kami tidak pernah melihat seorang manusia yang besar seperti ini. Wa asyadduhu withaqan, dan dia dibelenggu dengan belenggu yang sangat kuat. Jadi ada belenggu yang bisa lepas ya. Ini belenggu yang benar-benar terbelenggu, tidak bisa gerak sama sekali. Majmu'atan yadahu ila unuqihi. Kedua tangannya terkumpulkan di belakang kedua lehernya. Jadi benar-benar diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Dari kakinya, lututnya sampai mata kakinya penuh dengan besi, dia dibelenggu. Qulna wailaka ma anta? Siapa engkau? Badannya gede banget ya. Qala qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Maka Dajjal berkata, inilah Dajjal, dia berkata, kalian telah tahu tentang saya. Ya. Maka kabarkanlah, siapa kalian? Kok terdampar di pulau ini? Qalu nahnu unasun minal Arab, kami dari Arab. Rakibna fi safinatin bahriyatin fasadafna al-bahra hina qtalam fala'iba binal mawju syahran. Kami sedang berlabuh di atas sebuah kapal. Tiba-tiba kami mendapati lautan ya, bergelombang dengan gelombang yang sangat kuat, sehingga akhirnya ombak pun mengombang-ambingkan kami selama sebulan. Thumma arfa'na ila jaziratika hadhihi. Akhirnya kami pun terdampar di pulaumu ini. Fajalasna fi uqrubiha fadakhalna al-jazirah. Kami pun istirahat sebentar di kapal-kapal kecil yang kami miliki. Kemudian kami pun masuk ke dalam pulau ini. Falakina dabatan ahlat katsira sya'ar la yudra ma qubuluhu min duburihi min kathrati sya'ar. Kemudian kami bertemu dengan seekor hewan yang sangat lebat bulunya.
sehingga tidak bisa diketahui mana depannya dan mana belakangnya. Faqulna wailaka ma anta, siapa engkau? Siapa engkau? Kemudian hewan tadi berkata, anal jassasa, saya adalah al jassasa. Kami pun bertanya lagi kepada hewan tadi, wa mal jassasa, apa itu al jassasa? Maka hewan itu mengatakan, i'madu ila hadzal rajul fid dair, pergilah kalian ke laki-laki itu. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, sungguh jadi sangat ingin mengetahui kabar tentang kalian. Fa aqbalna ilaika sir'an, maka akhirnya kami pun bertemu dengan engkau sekarang segera. Fa fazi'na minha, dan kami takut dengan hewan tadi. Walam na'man an takuna syaitana, kami rasa dia adalah jelmaan dari syaitan, hewan tadi. Akhirnya Dajjal bertanya kepada mereka, akhbiruni an nakhli baisan, kabarkanlah kepadaku tentang pohon-pohon korma yang terdapat di kota Baisan yang ada di negeri Syam. Qulna an ayyi syai'in tastakhbir, an ayyi sya'niha tastakhbir, kau ingin tahu tentang apanya dari pohon-pohon korma tersebut? Tentang apa dari pohon korma tersebut? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir, aku bertanya tentang pohon-pohon korma di sana, apakah berbuah atau tidak? Qulna lahu na'am, iya berbuah. Qala ama innahu yushiku alla tuthmir, ya, alla tuthmir. Kata Dajjal, ketahuilah bahwasanya sebentar lagi hampir-hampir dia tidak akan bisa berbuah lagi. Qala akhbiruna an Buhairah Tabariyah. Ya, jadi disebutkan dalam satu hadis tentang ciri-ciri zaman sebelum munculnya Dajjal, bahwasanya sebelum munculnya Dajjal nanti benar-benar tidak hujan selama setahun, kemudian tumbuh-tumbuhan pun tidak tumbuh selama setahun, tidak ada yang berbuah sama sekali. Maka jadi mengatakan hampir-hampir tidak akan berbuah lagi. Artinya apa? Kalau sudah tidak berbuah, saya akan muncul keluar kepada kalian. Kabarkanlah kepadaku, kata Dajjal, an Buhairah Tabariyah, tentang sungai atau danau Tabariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir, kau ingin tahu tentang apa? Hal fiha ma, apakah masih ada airnya di sungai tersebut? Qalu hiya katsiratul ma, airnya banyak sekali. Qala inna ma'aha yushiku an yadhhab, hampir-hampir airnya akan hilang. Qala akhbiruni an aini Zughar, kabarkanlah kepadaku tentang mata air yang ada di Zughar, di sebuah kota yang daerah yang nama Zughar. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbir, kau bertanya tentang apanya? Qala hal fil ain ma, apakah di mata air tersebut masih ada airnya? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah penduduk kota Zughar ya menyirami tanaman-tanaman mereka, tumbuhan-tumbuhan mereka dari mata air tersebut? Qulna lahu na'am, iya. Hiya katsiratul ma, airnya masih sangat banyak. Wa ahluha yazra'una min ma'iha, dan penduduk kota Zughar mereka mengambil air dari mata air tersebut untuk menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di kota mereka. Kemudian apa kata Dajjal? Akhbiruni an nabiyyil ummiyin ma fa'ala, kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang Arab. Mulai pertanyaannya menjurus ya. Tadi kurang menjurus, sekarang apa? Lebih menjurus. Kabarkanlah kepada, sama dengan perkataan siapa? Ibnu Sayyad tadi waktu ditanya, apakah engkau bersaksi Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad, asyhadu annaka rasulul ummiyin, engkau adalah rasulnya orang-orang Arab yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dajjal juga bertanya kepada mereka ini, Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya, kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang Arab yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ma fa'ala, apa yang telah dia lakukan? Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib, telah keluar nabi tersebut dari kota Mekah dan sekarang tinggal di Yathrib, di kota Madinah. Qala aqatalahu al-Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, benar dia diperangi oleh orang-orang Arab. Qala kaifa sana'a bihim, Dajjal bertanya lagi, apa yang Muhammad atau orang tersebut, nabi tersebut lakukan terhadap tindakan dia terhadap orang-orang Arab tadi? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu, kami pun mengabarkan kepada dia bahwasanya nabi tersebut ya telah nampak dan telah unggul dan telah diikuti dan ditaati oleh orang-orang Arab. Qala lahum qad kana dzalik, apakah sudah sampai demikian? Artinya dia sudah ditaati oleh orang-orang Arab? Qulna na'am, iya benar. Qala amma inna dzaka khairun lahum an yuti'uh, kata Dajjal, ketahuilah bahwasanya itu lebih baik bagi mereka orang-orang Arab untuk taat kepada Muhammad. Wa inni mukhbirukum anni, sekarang saya akan kabarkan kepada kalian tentang siapa saya. Ini anal masih, sayalah Masih Dajjal. Sayalah apa? Al-Masihud Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruji fa akhruj, dan hampir-hampir saja saya akan diizinkan untuk keluar dan saya akan keluar.
Fa asiru fil ard, maka saya akan berjalan di atas muka bumi. Fala ada'u qaryatan illa habaqtuha, dan tidak ada satu kota pun, satu daerah pun kecuali saya akan melewati kota tersebut. Fi arba'ina laila, saya akan berjalan di atas muka bumi selama 40 hari. Ghairu Makkah wa Thaibah, kecuali dua kota yang tidak bisa saya masuki, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Kedua kota ini diharamkan bagiku, aku tidak bisa masuk ke dalam dua kota ini. Kullama aradtu an adkhul wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf sultan yasudduni anha. Setiap saya mau masuk dalam kedua kota ini, kota Mekah atau kota Madinah, ternyata saya dihadang oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya untuk menghadangiku. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Sungguhnya di setiap lorong-lorong yang ada di Mekah dan Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaga lorong-lorong tersebut, tidak bisa saya masuki. Kemudian Rasulullah SAW, apa kata Fatimah binti Qais? Wa ta'ana bimihsaratihi fil mimbar, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah. Maka Nabi SAW pun memukulkan tongkatnya atau semacam kayu di atas mimbar, dan Nabi mengatakan, inilah thaibah, inilah thaibah, inilah thaibah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ala hal kuntu haddatsukum dzalik, wahai para sahabatku, bukankah aku telah mengabarkan kepada kalian hal ini? Faqala an-nas na'am, maka para sahabat berkata iya. Fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu. Dan cerita yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari kepadaku ini menyenangkan diriku. Kenapa? Karena cocok dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Wa anil Madinah wa Makkah, tentang kota Madinah dan kota Makkah, bahwasanya dua kota tersebut tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Apa kata Rasulullah SAW? Ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah bahwa Dajjal sedang berada di lautan di negeri Syam. Au bahrul Yaman, atau di lautan di negeri Yaman. La bal min qibalil masyriq ma huwa. Min qibalil masyriq ma huwa min qibalil masyriq. Tapi yang benar, Dajjal akan muncul dari arah masyriq, dari arah timur. Dari arah timur. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan tangannya ke arah timur, bahwasanya Dajjal akan muncul dari arah timur. Kata Fatimah binti Qais, maka saya pun menghafal apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini. Jadi kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW yang didengarkan oleh Fatimah binti Qais ini, ya, bukanlah, ini adalah hadis yang sahih. Bukan cuma Fatimah saja yang meriwayatkan hadis ini. Ada juga sahabat-sahabat yang lain yang juga meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Hurairah dan Aisyah dan Jabir, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Berarti kisah tentang kabar tentang jasasa Dajjal yang sedang terbelenggu itu adalah hadis yang sahih. Yang hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad sendiri, Dajjal sendiri. Karena Ibnu Sayyad sedang tinggal di Madinah, sementara Dajjal sedang terbelenggu di mana? Di lautan, di sebuah pulau. Jadi Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad. Akan tetapi saya sampaikan tadi bahwasanya para ulama khilaf tentang masalah ini. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyid dialah Dajjal. Di antaranya adalah Al-Qurtubi, ulama-ulama besar. Al-Qurtubi, dia mengatakan as-sahih anna Ibnu Sayyid huwa Dajjal, yang benar Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Adapun tentang hadis jassasa, kata dia, wa ma yab'udu an yakuna bil jazirah fi dzakal waqt wa yakunu baina adhuri sahabah fi waqtin akhar. Adapun kisah jassasa, kata Al-Qurtubi, Dajjal sedang dibelenggu di mana? Di sebuah pulau. Bisa saja Dajjal saat ditemui oleh Tamim Ad-Dari sedang dibelenggu. Namun kemudian dia akhirnya tinggal di kota Madinah. Ini perkataan siapa? Al-Qurtubi. Jadi tidak bertentangan, kata dia. Dajjal itu ya Dajjal ini sama-sama. Dajjal yang itu dialah Ibnu Sayyad. Ini juga seperti saya katakan tadi, pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kira-kira Ibnu Sayyid Dajjal atau bukan? Wallahu alam bisawab. Ada suatu bentuk kompromi yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang cukup menguatkan Ibnu Sayyid itu Dajjal, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang makna perkataan dia itu bahwasanya setiap orang ada korinnya, ya enggak? Ada korinnya. Di Dajjal yang itu korinnya yang di mana? Yang di laut, ya. Suatu saat akan bersatu, berkolaborasi, ya.
Jadi bergabung jadi dajjal asli. Jadi enggak ada itu setannya, ini manusianya. Jadi bergabung menjadi apa? Menjadi dajjal. Yang jadi masalah ikhwani fillah azanillahu yakum tadi, Ibnu Sayyad itu tinggal di mana? Di Madinah. Dia seorang muslim. Dia berhaji. Berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi tentang dajjal. Namun ini dibantah oleh sebagian ulama yang mengatakan Ibnu Sayyad adalah dajjal. Sifat-sifat mereka mengatakan, yang mengatakan Ibnu Sayyad adalah dajjal, mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal itu adalah sifat-sifat setelah Ibnu Sayyad menjadi dajjal. Setelah dia berubah fisiknya menjadi dajjal, dia tidak bisa lagi masuk ke kota Madinah, tidak bisa lagi masuk kota Makkah, tidak bisa lagi punya anak. Sebelumnya dia bisa. Bukti bahwasanya dia mulai berubah, apa yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, matanya mulai bengkak. Di akhir-akhir hayatnya dia mulai berubah apa? Berubah fisik ya, menjadi dajjal super ya. Tadinya dajjal kecil menjadi dajjal super. Allah alam bisawab Ibnu Sayyad dajjal atau bukan, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dajjal. Tidak perlu bertanya dajjal kamu Ibnu Sayyad atau bukan, tidak perlu. Kita berusaha menjauh dari apa? Fitnah dajjal yang sangat mengerikan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Hadis-hadis tentang dajjal adalah hadis-hadis yang mutawatirah ya. Hadis-hadis yang mutawatir sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, demikian juga dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Kisahul Dajjal, kisah tentang dajjal. Beliau menjelaskan secara riwayat bahwasanya hadis-hadis tentang dajjal adalah hadis-hadis yang mutawatir dan tidak boleh kita menolak tentang kisah dajjal. Adapun tentang kesaktian yang dimiliki oleh dajjal tidak boleh kita ingkari karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal tersebut, menjalankan hal tersebut pada salah seorang hambanya. Yang menolak tentang dajjal adalah orang-orang Mu'tazilah seperti Abu Ali Al-Jubba'i. Dia mengingkari bahwasanya ada dajjal ya. Dia mengingkari adanya dajjal. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah mereka bukan hanya mengingkari dajjal, mereka mengingkari adanya karamah para wali. Kata mereka tidak ada karamah para wali. Kenapa? Kalau ada karamah para wali, maka akan menjadi rancu dengan mukjizat para nabi. Yang ada hanyalah mukjizat para nabi. Karamah tidak ada. Kalau kita menetapkan adanya karamah para wali, maka akan rancu dengan mukjizatnya para nabi. Yang memiliki spesial memiliki mukjizat, kesaktian hanyalah para nabi. Inilah mazhab dari Mu'tazilah, mereka mengingkari karamahnya para wali. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beriman dengan adanya karamah para wali. Allah memberi karamah kepada siapa yang dia kehendaki daripada para wali untuk mengkokohkan imannya ya. Untuk ada tujuan-tujuan yang untuk menunjukkan kebenaran yang ada pada dirinya ya. Ada tujuan-tujuan yang Allah inginkan dengan menetapkan adanya karamah pada sebagian para wali. Bedanya antara wali dengan nabi, wali tidak pernah mengaku sebagai nabi. Justru karamah yang muncul kepada para wali itu merupakan bagian dari mukjizat nabi. Kenapa? Karena para wali tidak pernah mengaku sebagai nabi. Para wali merupakan pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita katakan dajjal pun demikian. Dajjal diberi kesaktian. Dajjal diberikan kehebatan, bisa menurunkan hujan, bisa kehebatannya luar biasa, menghidupkan orang yang mati, bisa mematikan orang yang hidup, luar biasa kehebatan dajjal. Dan ini kita harus akui karena hadis-hadis yang mutawatir menunjukkan akan hal ini. Tidak boleh kita ingkari sebagaimana pengingkaran dari kaum Mu'tazilah. Namun tentunya beda dengan para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Adapun dajjal adalah pendusta besar. Akan tapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala meskipun memunculkan fitnah yang luar biasa di akhir zaman, sebuah fitnah yang tidak pernah muncul sebagaimana besarnya fitnahnya dajjal, bagaimana orang tidak terfitnah. Dajjal yang begitu sakti, membawa ada sungai di tangan, dia bawa sungai mengalir, dia selama jalan ada sungai mengalir, sungai api dan sungai air ya. Ya, luar biasa kesaktiannya ya. Berjalan dengan sangat cepat, menghidupkan orang yang mati, menghadirkan mayat yang sudah mati. Ini kesaktian yang luar biasa. Mengatakan langit turunkan hujan, maka hujanlah. Bumi yang begitu tandus tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, langsung tumbuh pohon tatkala itu. Ini kesaktian yang luar biasa. Ini fitnah yang tidak pernah sebesar ini. Antum bayangkan fitnah yang kecil saja orang sudah kafir. Oleh karenanya kenapa para ulama mengatakan di antaranya Syekhul Islam Taimiyah dan juga Syekh Nasir Sa'di, kenapa kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setiap kita salat kita berlindung kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya dajjal. Kenapa kita diperintahkan untuk
ya, diperintahkan untuk baca doa ini. Bahkan sebagian salaf tatkala mengetahui ada orang lain atau anaknya tidak baca doa ini, dia suruh ulang salatnya. Kamu tidak baca doa ini, ulang salatnya. Karena doa ini sangat penting, berlindung dari apa? Fitnah Dajjal. Sementara Dajjal belum muncul. Dan kemungkinan kita tidak bertemu dengan Dajjal. Kalau sudah muncul Imam Mahdi baru kemungkinan muncul Dajjal. Sekarang Imam Mahdi belum nongol. Belum ada kekayaan tersebar di mana-mana, belum. Akan tapi kita sudah disuruh untuk baca tentang berlindung kepada Dajjal. Kenapa? Karena di sana ada Dajjal-Dajjal kecil. Selain Dajjal yang super. Orang sekarang ada dukun baru bisa merubah uang kertas jadi uang, orang sudah beriman kepada dukun. Iya enggak? Subhanallah ya. Baru rubah uang ya kertas mungkin sekebegi jadi uang puluhan ratusan ribu, orang sudah beriman kepada dukun. Ada dukun yang mungkin baru bisa terbang 1 meter, orang sudah percaya, luar biasa. Baru 1 meter terbang, belum bisa apa-apa. Baru bisa meramal sedikit saja, ya. Sudah luar biasa. Orang banyak yang terfitnah dengan dukun-dukun tersebut. Bagaimana kalau muncul Dajjal super? Yang Dajjal kecil saja orang sudah terpukau. Ada seorang dari negeri Sudan pernah mendatangi salah seorang syekh dari Saudi. Dia cerita, subhanallah, syekh di sini biasa-biasa saja, tidak ada karomahnya. Beda dengan kami di Sudan. Syekh kami itu bisa merubah duit jadi apa? Kertas jadi apa? Jadi duit. Maka Syekh Saudi ini jawabnya gampang, kata dia, kok enggak kaya-kaya Sudan ya? Mumpung ada syekh seperti itu jadi kaya gitu. Cetak dolar, cetak apa, enggak kaya, ya berarti ya kamu ketipu aja sebenarnya itu. Ini karenanya subhanallah, dukun-dukun ini luar biasa ya, menipu ya. Makanya dukun sendiri miskin, makanya buka praktek apa? Perdukunan. Kalau dia kaya, dia enggak perlu buka praktek perdukunan. Dia mengatakan barang siapa yang ingin istrinya cantik datang temui aku. Istrinya saja jelek, istrinya saja jelek. Kemudian dia ingin agar orang punya istri cantik datang sama dia. Yang pengen kaya datang sama, sementara dia sendiri miskin, makanya buka praktek perdukunan. Oleh karena ikhwani fil azani Allah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada fitnah Dajjal. Karena Dajjal kecil saja sudah banyak membuat orang-orang menjadi keluar dari Islam, menjadi kafir, menjadi terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana dengan Dajjal yang super? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dajjal yang super ini sebagai fitnah yang luar biasa. Tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnah Dajjal. Akan tetapi Allah masih rahmat kepada kita. Allah memberikan tanda-tanda bahwasanya dia bukanlah Tuhan. Dajjal ini yang memiliki kesaktian yang luar biasa, dia bukan Tuhan. Bagi orang yang memiliki basirah, memiliki iman akan tahu Dajjal bukan Tuhan. Bagaimana dia Tuhan sementara dia sendiri buta? Kok ada Tuhan buta? Ini hendaknya pakai otak. Apakah ada Tuhan yang buta? Kalau dia bisa merubah, bisa menciptakan alam semesta, bisa menciptakan manusia yang bisa melihat, kenapa dia tidak bisa membuat matanya melihat? Matanya 2, satunya buta, satunya cacat. Ya hampir-hampir ada daging yang tebal, kulit yang tebal yang hampir menutupi mata kirinya. Kemudian kakinya bengkok, badannya tidak sempurna. Rambutnya keribo, rambutnya apa? Ikal. Kalau Tuhan punya bikin yang keren sedikit lah. Ikal, kemudian badannya agak hitam, ya enggak keren lah, jauh dari keren ya. Kemudian ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Maka orang yang memiliki iman akan tahu ini bukan Tuhan. Tuhan tidak seperti ini. Tuhan kok buta, Tuhan kok begini, Tuhan kok jelek, Tuhan kok mengerikan, ini bukan Tuhan. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tadi sudah kita jelaskan di kening Dajjal tertulis kafara ya. Sehingga orang yang beriman yang mukmin bisa membaca tulisan tersebut. Ikhwani fillah Allah. Oleh karenanya Dajjal ya, hadis-hadis tentang Dajjal adalah hadis-hadis yang mutawatir ya. Dan tidak perlu kita keraguan tentang mutawatirnya hadis-hadis tersebut, dan kita beriman bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat akan munculnya Dajjal. Kita sebutkan kemarin hadis-hadis tentang Imam Mahdi juga mutawatir, namun ada orang yang menolaknya. Di antara mereka ada yang bodoh menyangka hadis-hadis tentang Imam Mahdi hadis-hadis ahad, sehingga mereka menolak. Padahal hadis-hadis tentang Imam Mahdi hadis-hadis yang mutawatir. Dajjal pun demikian. Di antara mereka ada orang-orang yang bodoh yang menyangka hadis-hadis tentang Dajjal hadis yang ahad. Kalaupun hadis ahad kita terima, bagaimana lagi tentang hadis-hadis yang mutawatir, kesepakatan para ulama, ijma' para ulama diterima. Dajjal muncul dari mana? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal muncul dari arah timur. Dari arah timur. Dan disebutkan bahwasanya Dajjal ya muncul dari daerah Khurasan. Khurasan sekarang ya dari Asbahan. Ya. Dan Asbahan
Jadi Khurasan kemudian Asbahan lebih spesifik lagi dari Asbahan. Asbahan sekarang terletak di negeri Iran. Di mana? Negeri Iran. Sebelah timur kota Teheran sekitar 340 km. Sebelah selatannya kota Teheran. Kalau tidak salah 340 km. Saya baru lihat tadi data-datanya. Jadi disitulah nanti muncul Dajjal, kemudian diikuti oleh kata Nabi SAW, yatba'ud Dajjal min Yahud Asbahan sab'una alfan alaihim toyalisah. Akan keluar orang-orang Yahudi dari daerah situ, dari Asbahan yang ada di Iran sekarang. 70 ribu orang Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal, dan mereka memakai baju namanya toyalisa, itu baju yang diletakkan di atas pundak ya, semacam kain, baju yang diletakkan di atas pundak. Itu ciri mereka. Mereka itu akan mengikuti Dajjal. Dan Dajjal tidak akan bisa masuk di kota Mekah dan kota Madinah. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Dajjal ya, akan membawa pasukannya ingin masuk di kota Madinah. Maka dia pun memperlihatkan, dia dari jauh, belum masuk kota Madinah sudah melihatkan kepada pengikutnya, tuh lihat itu ada Qasrul Abyad, ada istana yang putih. Itu qasrnya si Ahmad. Qasrnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya mungkin Dajjal menuju Masjid Nabawi. Mungkin Dajjal menuju ke Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi itu kalau malam kelihatannya putih. Dari tembok-temboknya kelihatan putih. Bisa jadi masjid yang sekarang akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Allah alam besok yang jelas dia menunjukkan itulah istananya si Muhammad. Ya. Kata para ulama dia sedang menuju ke Masjid Nabawi. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Dajjal karena tidak bisa masuk ke kota Madinah, dia pun turun di sebuah tempat namanya Sibkhah yang ada di kota Jurf sekarang ini. Sibkhah yang ada di kota Jurf. Ya. Yang sekarang tempat itu dikenal dengan nama Rabwah. Tempat itu sekarang tidak dihuni oleh penduduk kota Madinah. Jadi tersebar di kota Madinah. Hadis ini ma'ruf di penduduk kota Madinah bahwasanya itu tempat akan turunnya siapa? Dajjal. Sehingga tidak ada yang mau tinggal di situ. Tidak ada yang mau tinggal di situ. Dan tempat itu kosong sampai sekarang. Tidak ada yang mau tinggal. Kalau khawatir lagi tinggal di situ Dajjal muncul, ya memberi salam repot kalau dia. Oleh karena tidak ada Dajjal, tidak ada tempat tinggal di situ, tidak dihuni. Dan tidak bisa masuk dalam kota Madinah. Siapa saja yang mengikuti Dajjal? Tadi telah disebutkan, yang mengikuti Dajjal adalah 70 ribu orang dari kota Asbahan atau Asfahan, sama saja. Demikian juga dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Akan mengikuti Dajjal sebuah kaum yang wajah mereka itu seperti perisai yang perisai yang dibuat dari lempengan besi yang dipalu ya. Jadi ada perisinya sangat keras ya. Perisai ada lempengan dipalu sehingga menjadi kumpulan lempengan-lempengan dijadikan sebagai perisai yang menunjukkan betapa kokohnya perisai tersebut. Ya, sebagaimana katanya keris itu dibuat dari lempengan besi yang sangat banyak, bukan satu lempengan saja, sehingga membuat keris itu sangat kuat. Ini katanya, ya Allah alam. Sebagaimana perisai tersebut. Ini gambaran bahwasanya pengikut Dajjal nanti modelnya orangnya tuh wajahnya gempal-gempal, artinya apa? Seperti perisai yang dipukulin pakai martel ya. Tidak tahu dari bangsa apa ini. Ada yang mengatakan dari bangsa Turki ya. Allah alam bisawab, kita nggak tahu nanti bagaimana sebenarnya. Yang jelas kata Nabi SAW ada kaum yang seperti itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa dzahir wallahu alam annal murad haula'i Turk ansarud Dajjal. Yang dimaksud adalah orang-orang Turki, para penolong Dajjal. Karena memang kalau kita lihat bentuk fisik orang-orang Turki, kalau antum melaksanakan ibadah haji, antum bisa lihat bahwasanya wajah mereka lebar dan kemudian kokoh wajah mereka. Orang Turki orang yang sangat kuat ya. Allah alam bisawab, kita tidak bisa memvonis karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Hanya Nabi memberi sifat bahwasanya para pengikut Dajjal wajah mereka gempal-gempal seperti kuat seperti itu. Kemudian di antara pengikut Dajjal adalah orang-orang Arab Badui. Dalam satu hadis dari hadis Abi Umamah yang sangat panjang, Nabi SAW berkata, "Wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk." Dajjal mendatangi seorang Arab dan Dajjal berkata kepada orang Arab ini, "Bagaimana menurutmu kalau saya bisa bangkitkan kembali ayah dan ibumu? Atashhadu anni rabbuk, apakah kau bersaksi saya adalah Tuhanmu?" Fayaqulu na'am. Orang Arab tadi mengatakan, "Iya, kalau kau bisa bangkitkan ayah dan ibuku, saya bersaksi engkau adalah Tuhanku." Kemudian kata Nabi SAW, "Fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi."
Maka datang dua setan pengikut Dajjal, kemudian dua setan tadi ya berubah bentuk menjadi ayah dan ibunya orang Arab ini. Fayaqulani ya bani itba'hu fa innahu rabbuk. Ya bunayya, mereka berkata, wahai putraku, ikutilah dia. Dia ini adalah Tuhanmu. Maka orang Arab tadi pun jadi pengikut Dajjal. Demikian juga di antara pengikut Dajjal para wanita. Para wanita. Kenapa? Karena para wanita ini hatinya lemah. Ya mudah terpengaruh, baru dengar berita langsung terpengaruh, baru dengar desas-desus langsung terpengaruh. Ini sifat wanita seperti ini. Oleh karenanya para ulama, sebagian ulama, ini khilaf di antara para ulama, sebagian ulama tidak membolehkan para wanita menziarahi kuburan. Sebagian ulama mengatakan ini. Kenapa? Karena mereka cepat sekali terpengaruh. Nanti nangis-nangis di kuburan, kemudian teriak-teriak di kuburan. Ini dikhawatirkan. Di antara ilahnya seperti itu. Karena begitu mudahnya mereka terpengaruh. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, yanzilu Dajjal fi hadhihi sibghah bimirqanah fayakuna aktsaru man yakhruju ilaihi nisa. Dajjal akan turun di sini daerah ini. Tadi saya bilang tadi daerah di kota Madinah, Sibghah, yaitu daerah di Jurf, kota Jurf yang sekarang tidak ditempati oleh para penduduk di sana. Dan yang paling banyak keluar menuju Dajjal adalah para wanita. Kata Nabi, hatta inna rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ila ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fa yuwathiquha ribatan makhafata an takhruja ilaiha. Sampai-sampai ada seorang yang beriman tatkala mendengar Dajjal sudah muncul dan kemudian para wanita begitu cepat ikut Dajjal, maka dia segera pulang ke rumahnya. Maka dia ikat istrinya, jangan sampai keluar. Istrinya diikat, ibunya diikat, putrinya diikat, saudari perempuannya diikat, bibinya diikat, supaya tidak keluar ikut Dajjal, karena mereka mudah terpengaruh. Ya ikhwan, bagaimana orang tidak terpengaruh dengan Dajjal? Kita lihat bagaimana fitnah, keajaiban, kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Dajjal itu dia membawa surga dan neraka. Surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Ma'au anhar, dia bawa sungai begitu banyak. Setiap dia berjalan sungai samping kanan kirinya. Subhanallah ya. Sungai berjalan bersama dia. Dan dia membawa gunung makanan, gunung roti dia bawa. Kalau memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Kalau memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka langsung tumbuh tumbuhan tersebut. Pohon langsung tumbuh. Kita bacakan hadis-hadis yang menyebutkan akan hal ini. Kata Nabi SAW, Dajjalu a'warul ain, jifalu sya'ar, ma'ahu jannatun wan nar, fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Dajjal itu rambutnya tebal, lebat, dan dia membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu, ma'ahu nahran yajriyan. Bersama Dajjal dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad, salah satu sungainya itu benar-benar bening, putih, bersih. Wal ukhra ra'yal ain narun ta'ajjaj. Sungai satunya berisi dengan luapan api. Jadi satu sungai luapan api, satu sungai berisi air yang putih. Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahra alladhi yarahu naran wal yaghmid thumma liyata'ti ra'sahu fayashrabu minhu fa innahu ma'un barid. Kalau seandainya salah seorang dari kalian mendapati sungai-sungai tersebut, maka hendaknya dia pergi ke sungai yang berisi luapan api. Kemudian hendaknya dia menutup kedua matanya, kemudian dia tundukkan kepalanya, kemudian cemplung ke dalam sungai api tadi. Kemudian dia akan minum dari api tersebut, ternyata adalah air yang dingin. Jadi itu Dajjal fitnahnya luar biasa, sehingga orang mukmin pun melihat itu api. Orang mukmin pun, jangankan orang kafir, orang mukmin melihat itu dia api. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau sudah melihat seperti itu, tundukkan pandangan, tutup mata, tundukkan kepala, cemplungkan dirimu ke dalam sungai api tersebut. Dajjal akan berjalan selama 40 hari. Dalam satu hadis, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma labthuhu fil ard? Berapa lama Dajjal akan menetap di bumi? Qala arba'una yauman. Kata Nabi, dia akan menetap di bumi selama 40 hari. Yaumun kasanah, satu hari seperti satu tahun. Jadi satu hari yang harusnya 24 jam jadi 365 hari. Satu hari lamanya jadi siang sangat panjang, malam sangat panjang. Tatkala datang hari pertama Dajjal turun, luar biasa, ya, luar biasa panjang hari dan panjang malam. Satu hari seperti setahun penuh. Wa yaumun kasyahrin, satu hari seperti satu bulan penuh. Wa yaumin ka jum'ah, ada satu hari yang ditempati oleh Dajjal seperti satu minggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari kalian 24 jam.
Qalu wa ma isra'uhu fil ard, ya Rasulullah, bagaimana cepatnya Dajjal berjalan di atas bumi? Qala kal ghaisi idza istadbaratu rih. Dalam riwayat yang lain kal ghaimi idza istadbaratu rih, sebagaimana awan atau sebagaimana hujan yang diterpa oleh angin yang keras. Awan jalannya sangat cepat. Begitulah Dajjal. Cepat sekali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Awan itu jalan cepat, kita lihat seperti pelan, tapi dia berpindah sangat cepat. Ya, berpindah sangat tempat, berpuluh-puluh kilometer, cepat sekali. Demikian Dajjal, dia begitu cepat berjalan sehingga setiap tempat dia datangi. Fayati alal qaum fayadu'uhum fayu'minuna bih. Dia akan datang pada suatu kaum, kemudian dia menyeru untuk beriman dan menyembah dia, maka kaum tersebut akan beriman kepadanya. Fayamurus samaa'a fatumtir. Dia memerintahkan langit, maka langit akan menurunkan hujan. Wal arda fatumbit. Dia perintahkan bumi, maka bumi akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dharran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasira. Kata Nabi SAW, di antara keajaiban Dajjal, tatkala datang Dajjal kepada suatu kaum di sore hari, maka datanglah tuh ternak-ternak mereka itu yang tadinya digembalakan pagi hari dipulangkan sore hari. Ternyata hewan-hewan tersebut mendapat keberkahan. Ya. Susunya menjadi banyak air susunya, kemudian jadi gemuk hewannya, jadi lebih besar hewannya. Bagaimana orang tidak beriman dengan Dajjal? Dajjal datang bawa berkah ini, sehingga banyak orang beriman kepada Dajjal. Tsumma ya'til qaum fayadu'uhum fayarudduna alaihi qawlahu fayansarifu anhum fayusbihuna mumhilin laisa biaidihim syai'un min amwalihim. Dajjal datang kepada kaum yang lain, Dajjal menyuruh mereka untuk beriman kepada dia, mereka menolak. Tatkala mereka menolak beriman kepada Dajjal, kemudian Dajjal pergi, maka jadilah mereka miskin. Tiba-tiba harta benda mereka hilang, seluruh hewan ternak mereka mati, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa. Ini Dajjal nih. Karena kafir kepada apa? Dajjal, akibatnya seperti itu. Wa yamurru bil kharibah fayaqulu lahu akhriji kunuzaki. Dajjal melewati sebuah tempat, ini disaksikan oleh para pengikutnya, kesaktian Dajjal. Melewati sebuah tempat yang rusak, yang berantakan, kata Dajjal, keluarkan harta bendamu, harta karunmu keluarkan. Maka tanah yang tadinya tandus, kemudian yang rusak, bangunan yang rusak, mengeluarkan apa? Ya, harta emas dan macam-macamnya keluar. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asibin nahli. Ya. Maka kemudian begitu banyak harta benda berkumpul mengikuti Dajjal. Sebagaimana kaya asibin nahl, kata Nabi SAW, seperti raja-rajanya apa? Raja-rajanya tawon atau ratu-ratunya tawon. Ya. Jadi dikumpuli tawon-tawon yang lain itu mbeo yang ngikutin ratunya atau rajanya. Seperti itulah Dajjal. Begitu dia muncul, seluruh harta ngikutin dia, berjalan bersama dia. Luar biasa kesaktiannya ya. Ada sungai, ada pohon, ada gunung, roti, kemudian harta semua berjalan bersama Dajjal. Tsumma yad'u rajulan mumtali'an syababan. Kemudian Dajjal mendatangi seorang pemuda yang sangat muda. Fayadribuhu bisayf. Kemudian Dajjal memenggal pemuda tadi. Fayaqta'uhu jizlatain ramyatal gharb. Maka terbelahlah pemuda tadi menjadi dua bagian sejauh anak panah yang dipanahkan, terbelah dua. Yang satu sebelah sana, sebelah sini. Dajjal belah, perah terbelah dua. Tsumma yad'uhu. Kemudian Dajjal menghidupkan dia kembali, menyuruh dia untuk beriman kepada Dajjal karena Dajjal bisa membunuh dia dan bisa menghidupkan dia. Fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu wa yadhak. Akan tapi pemuda ini tidak beriman kepada Dajjal, justru dia kemudian bersinar berseri-seri wajahnya dan tertawa menertawakan Dajjal. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pemuda ini yang dipegal oleh Dajjal, yang tidak beriman kepada Dajjal, adalah seorang penduduk kota Madinah. Ya. Yakhruju ila Dajjal min Madinati Rasulillah fayaqulu li Dajjal. Ada seorang pemuda yang keluar dari kota Madinah ingin bertemu dengan Dajjal. Setelah bertemu dengan Dajjal, dia berkata, "Asyhadu annaka Dajjal." Wahai Dajjal, saya bersaksi kau adalah pendusta besar, kau Dajjal. Alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Ya, Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kami dalam hadis-hadisnya bahwasanya engkau adalah Dajjal, pendusta besar. Fayaqulu Dajjal, maka Dajjal pun berkata kepada penduduk kota Madinah yang lain, In qataltu hadza thumma ahyaituhu hal tashukuna bil amr. Wahai manusia, kalau saya bisa bunuh pemuda ini, kemudian saya hidupkan kembali, apakah kalian akan ragu dengan saya ini sebagai Tuhan? Fayaquluna la. Kalau kau mampu Dajjal, matikan dia kemudian hidupkan kembali, kamu adalah Tuhan. Fayaqtuluhu thumma yuhyi.
Maka Dajjal pun membelah pemuda ini terbelah dua, sebagaimana tadi saya katakan, sejauh panahan, ya, sejauhnya panah tatkala dipanahkan. Kemudian Dajjal menghidupkan kembali lelaki ini. Apa kata pemuda ini? Wallahi ma kuntu fika asyaddu basiratan minnil yaum. Kata dia, demi Allah saya semakin yakin engkau adalah Dajjal. Hari ini saya lebih yakin daripada hari-hari sebelumnya. Fa yuridu Dajjal an yaqtulahu fala yusallat alaihi. Kemudian Dajjal ingin bunuh dia lagi, namun Dajjal tidak mampu. Inilah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya ya dibelah oleh Dajjal, dia tidak beriman kepada Dajjal. Sebagian orang mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan orang ini adalah Nabi Khadir atau Nabi Khidir, kata Nabi Khadir, ya. Akan tapi yang benar tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Orang ini bukan Khadir. Khadir sudah meninggal dunia, tidak ada di zaman kita. Kalau Al-Khadir itu ada, tentunya dia akan membantu Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang kafir. Ya. Nabi SAW pernah berkata, "Lau kana Musa hayyan," ya, kalau seandainya Nabi Musa akan hidup, maka dia akan mengikutiku. Ya. Bagaimana dengan Khadir? Akan tapi hanyalah khurafat orang-orang sufi yang mengatakan Khadir masih hidup, ya. Khadir kadang katanya ikut acara ini, ikut acara anu, ya. Ini semuanya hanyalah khurafat dan igoan-igoan yang tanpa dalil. Inilah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum kesaktian Dajjal yang pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terbunuhnya Dajjal nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.